Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Hari ulang tahun ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri berlangsung sederhana di Kota Madiun. Peringatan kali ini syarat akan nuansa religi dan aksi sosial. Wali Kota Madiun Maidi mengajak abdi negara untuk doa bersama. Selain itu, dalam peringatan ini, Wali Kota juga menyalurkan bantuan 600 paket gula, kopi, dan teh untuk pemilik warung di seluruh Kota Madiun. Peringatan HUT Korpri di Kota Madiun diperingati dengan cara berbeda. Mengingat masih dalam masa pandemi, maka Pemkot Madiun merayakan dengan cara menggelar webinar pengarahan Dewan Penasehat bagi anggota Korpri Kota Madiun, seperti yang terlihat pada Selasa 1 Desember 2020. Pengarahan dan pemberian motivasi yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi diikuti oleh seluruh anggota Korpri di Kota Madiun melalui Zoom meeting yang dilakukan di kantor masing-masing. Total 37 organisasi perangkat daerah dan 27 kelurahan mengikuti giat tersebut. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menegaskan, di usia yang ke-49 tahun ini, para anggota Korpri harus semakin sempurna dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga berpesan kepada para ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun agar bisa menjaga kekompakan dan kekeluargaan sesama ASN. Wali Kota juga menghimbau kepada para anggota agar bisa menjaga diri dan lingkungan sekitar, keluarga, hingga lingkungan kantor. Mengingat saat ini tengah terjadi pandemi, di mana di daerah lainnya banyak terjadi klaster penyebaran baru di perkantoran. Acara yang diakhiri dengan pemotongan tumpeng dilakukan oleh Wali Kota yang diberikan kepada ASN termuda yang ikut hadir di gedung GCIO sebagai simbol usia tua semangat muda. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Jadi Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri yang ke-49 pada tahun ini, digelar dalam nuansa religi. Para pemuka agama di Indonesia berkumpul untuk bersama-sama berdoa untuk bangsa. Tak hanya perwakilan dari agama Islam, namun juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga penganut kepercayaan tertentu sengaja dihadirkan dalam peringatan puncak HUT Korpri yang digelar oleh pemerintah pusat secara virtual pada Minggu 29 November 2020. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-49. Presiden mengapresiasi dan menghargai kinerja para aparatur sipil negara dalam mengemban tugas khususnya selama di masa pandemi ini. Dalam peringatan ini, Presiden Jokowi berharap pandemi tidak menjadi penghambat kesempatan untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi, serta memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Presiden Jokowi menekankan di masa-masa sulit ini, pelayanan kepada masyarakat harus terus dioptimalkan, di antaranya melalui reformasi birokrasi yang harus dipercepat bersama reformasi struktural. Presiden Jokowi menambahkan, mau tak mau mengubah cara pandang dari berbelit harus jadi cerdas dan sigap. Maka dari itu, teknologi digital harus dimanfaatkan. Tak ketinggalan, Pemkot Madiun juga turut berpartisipasi dalam doa bersama untuk bangsa. Dengan dihadiri Sekda Rusdianto bersama seluruh asisten, staf ahli, hingga jajaran kepala organisasi perangkat daerah yang ada di Pemkot Madiun. Sekda Rusdianto berharap di hari jadi Korpri ke-49 ini, para abdi negara semakin optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ada saja cara unik Wali Kota Madiun dalam mengajak masyarakatnya untuk senantiasa menjaga diri dari persebaran COVID-19. Sebanyak 600 orang pedagang kaki lima, utamanya pemilik warung angkringan, diundang ke rumah dinas Wali Kota Madiun dan diberikan arahan agar taat dan disiplin mematuhi protokol kesehatan, utamanya saat berjualan.
Mereka diundang secara bertahap, yakni berdasarkan kecamatan. Diundangnya mereka bukan tanpa sebab. Mantan Sekda Kota Madiun itu menuturkan tujuan dari kegiatan tersebut agar pemilik warung di Kota Madiun turut menjadi pengingat pentingnya protokol kesehatan. Harapannya, pedagang ini turut memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan kepada pembelinya. Selain itu, Wali Kota Maidi menyerahkan bantuan berupa paket gula, kopi, dan teh. Masing-masing mendapatkan 6 kilo gula, 1 bungkus kopi 320 gram, dan 2 bungkus teh kepada pemilik warung. Nantinya penyerahan bantuan gula, kopi, dan teh tersebut dibagikan dalam 3 hari dengan masing-masing kecamatan 200 warung. Hari pertama ini diberikan kepada pemilik warung di Kecamatan Taman dengan penyaluran dibagi dalam 2 sesi. Bantuan untuk pemilik warung di Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo akan diberikan selanjutnya. Hari ini itu Desember nanti ada 7.748. Terus Desember minggu kedua sama 7.000 sekian itu. Hari ini bukan paket itu. Kita hari Korpi. Saya ingin menyentuh masyarakat yang paling bawah, yang betul setiap hari tempat orang kerumun. Maka kita beri sosialisasi, yaitu warung-warung sekota Madiun itu kita kumpulkan. Di sini kita kumpulkan, kita beri arahan di warung jangan sampai tidak disiplin protokol kesehatan. Dan di samping itu kita kasih masker dan sebagainya. Dan dia harus tertib. Setelah tertib, karena di warung itu mungkin kan lingkungannya ada orang yang tidak mampu. Kalau orang itu tidak mampu, maka tadi pulang saya kasih gula, teh, kopi. Dimana kalau ada orang tidak mampu beli kopi 1 cangkir biasanya 2.000, bayarnya 1.000 saja. Titip gula-gula ini sampaikan pada masyarakat kalau dia itu minum. Dan minum itu suruh taat protokol kesehatan. Kalau mungkin ada yang digratiskan silahkan. Bayar separuh silahkan. Nanti kalau sudah habis tolong saya diberitahu. Saya akan datang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pencairan bantuan sosial tunai atau BST tahap ke-9 untuk keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Kecamatan Manguharjo telah dicairkan Senin 30 November 2020. Seperti yang terlihat di Kelurahan Nambangan Kidul, sebanyak lebih dari 700 penerima BST mendatangi kantor kelurahan yang berada di Jalan Merak. Sama seperti pada penerimaan BST sebelumnya, penerima BST tidak boleh diwakilkan. Selain harus menunjukkan KTP, penerima juga menandatangani berkas bukti penerimaan dan difoto oleh petugas. Penyaluran BST tahap ke-9 tetap mengutamakan protokol kesehatan. Baik petugas dari PT Pos Indonesia maupun keluarga penerima manfaat KPM diwajibkan menggunakan masker dan tempat duduk antriannya berjarak. Sementara itu, untuk jumlah dana BST yang diterimakan sebesar Rp300.000. Untuk penerima BST, beberapa profesi dari warga Kelurahan Mangkito itu terdiri dari para pedagang, kemudian juga para buruh-buruh, kemudian para pekerja non informal dan lain sebagainya. Tidak ada penerima yang dari pegawai negeri atau PNS, dari militer, ABRI atau Polri. Jadi semua pada warga masyarakat sesuai dengan prosedurnya atau juklaknya dari penerima BST. Program BST ini dirasa sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satunya, Haryanto, profesinya sebagai supir mengakibatkan berkurangnya pemasukan keuangannya. Dirinya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah ini. Oke, baik. Bapak ini merasa terbantu nggak dengan adanya dana ini, Pak? Terbantu sekali karena ini tidak ada kegiatan sama sekali, tidak ada income masuk gitu selama COVID ini ya. Sejauh ini terbantu ya Bapak ya? Sangat terbantu.
Saya berterima kasih sekali pada pemerintah yang peduli sama orang swasta ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Baja hitam kuat ketika menyerang, selalu menumpas banyak kejahatan. Ketika memilih pedagang, selalu selektif protokol kesehatan. Jangan membeli dari pedagang kaki lima yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Madiun sudah cukup baik. Hal itu tak terlepas dari peran kampung keluarga berkualitas. Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan kampung KB tersebut dengan perlombaan. Ke depan, keberadaan kampung KB ini akan terus ditingkatkan. Program Kampung Keluarga Berkualitas atau KB di Kota Madiun cukup berhasil. Buktinya, laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan di Kota Pendekar. Selain itu, angka kematian dan kelahiran sudah seimbang dalam beberapa tahun terakhir. Usai monitoring dan evaluasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB dan penyerahan hadiah Lomba Kampung KB tingkat kota di Kampung KB Gedongan Prima, Manguharjo, Kamis 3 Desember 2020, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan program Catur Warga atau 2 anak dalam 1 keluarga sudah berjalan dengan baik. Tetapi tidak hanya itu, jumlah kematian dan kelahiran juga seimbang. Artinya, kalau ada 1000 kematian dalam setahun, yang lahir juga berkisar di angka 1000. Maka kalau kita inginkan bahwa memang idealnya ya 1 keluarga 2 anak. Dan semua kegiatan ekonomi itu semuanya sudah terpadu. Artinya kalau orang hamil harus dicek anaknya, mulai sekolahnya dan sebagainya. 2 tapi berkualitas. Kalau 2 itu berkualitas, harapan kita nanti ke depan itu menjadi pengganti generasi tua, generasi berikutnya itu paling tidak itu hidupnya lebih sempurna daripada orang tuanya. Itu kita lakukan. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Kampung KB tingkat kota. Kampung KB Kelurahan Manguharjo tampil sebagai yang terbaik pertama. Sedang yang terbaik kedua dan ketiga diraih oleh Kampung KB Kelurahan Rejomulyo dan Klegen. Kampung KB Kelurahan Kanigoro, Sogaten, Banjarjo, dan Josenan menjadi juara harapan 1 hingga harapan 4. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Meski ekonomi serba sulit, beberapa UMKM masih mampu bertahan bahkan berkembang dengan sejumlah inovasi dan bantuan dari berbagai pihak. Salah satunya seperti fasilitasi gratis yang diberikan oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali UMKM yang sempat mati suri. Seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui Biro Perekonomian Jawa Timur, mereka menggelar Festival Ekonomi Millennials di seluruh Bakorwil yang ada di Jawa Timur. Tak terkecuali Bakorwil yang ada di Kota Madiun. Festival ekonomi yang dikemas dalam bentuk pameran stand UMKM makanan dan minuman itu diikuti oleh 10 UMKM binaan Millennial Job Center atau MJC. Ini untuk event kali ini kita lebih ke Madiun dan Ponorogo, lebih ke banyak sih Mbak, banyak sekali ada kayak roti, terus kayak snack kayak gitu. Oke, kerajinan tangan juga ada nggak? Kerajinan enggak, ini lebih ke mamin aja, makanan dan minuman. Oke. Melalui pameran ini, pemerintah Jawa Timur berharap agar produk-produk UMKM lokal mampu berkarya dan menghasilkan produk yang dapat diterima dan bersaing dengan produk luar lainnya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Bukti nyata pemerintah Kota Madiun dalam mendukung kemajuan UMKM terasa, yakni melalui beragam fasilitas yang diberikan, seperti adanya 1.547 titik wifi gratis yang tersebar di sejumlah lokasi yang ada di Kota Pendekar untuk mendukung UMKM Go Digital. Tak hanya itu, pemerintah Kota Madiun juga berencana memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di pusat keramaian kota, yakni baik yang berada di Pahlawan Street Center, Sumber Umis, Sentra Kuliner Rimba Dharma,
hingga Sunday Market dengan memakai konsep yang elegan dan lokasi yang sangat strategis. Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun Maidi dalam giat Festival Ekonomi Millennials yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kamis 3 Desember 2020. Wali Kota menambahkan, komitmen memajukan UMKM juga harus didukung dengan sistem pelayanan publik yang baik. Dibuktikan dengan tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat yang baik sehingga melahirkan masyarakat yang saling mendukung dengan visi misi dalam memajukan daerah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sumber daya manusia di Kota Madiun harus baik, karenanya peningkatan kualitas SDM terus ditingkatkan. Terbaru, petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan pelatihan tersebut. Selain itu, pembinaan kepada Linmas juga diberikan untuk turut menjaga kondisivitas di Kota Madiun. Program Kota Sejuta Bunga dan Kota Sejuta Lampu terus dioptimalkan di Kota Madiun. Keduanya sudah berjalan cukup baik sampai saat ini. Hal itu tak terlepas dari peran petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Madiun yang tergabung dalam program Taman Bersih atau Protasi dan program Madiun Terang atau Promater. Kerja apik tersebut wajib terus ditingkatkan. Tak heran, sebanyak 154 petugas dari keduanya mendapatkan pelatihan team building. Berbagai materi diberikan, salah satunya dari Wali Kota Madiun Maidi sebagai narasumber pelatihan yang berlangsung di bumi perkemahan Rawabening tersebut. Minta bahwa pemerintah kota perkim casingnya, perkim itu casingnya, perkim itu wajahnya kota. Dengan adanya kegiatan ini, diharap menumbuhkan kerjasama dan soliditas dalam tim. Selain itu, juga tumbuh rasa memiliki. Artinya, tidak bekerja hanya menyelesaikan tanggung jawab saja, tetapi bekerja dengan sepenuh hati karena merasa memiliki. Dengan begitu, wajah Kota Madiun yang sudah baik ini akan selalu terjaga ke depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19, terutama menjelang masa liburan akhir tahun pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Saat menghadiri rapat 3 pilar dan pembinaan Linmas di Gedung Abdi Praja, Kecamatan Taman, Jumat 4 Desember 2020, Wali Kota menegaskan bahwa tidak akan ada izin darinya bagi siapa saja yang mengadakan acara yang dapat memicu kerumunan untuk menyambut pergantian tahun di Kota Madiun. Selain itu, orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut juga menginstruksikan kepada 3 pilar dan seluruh jajarannya untuk terus menegakkan protokol kesehatan di setiap wilayahnya. Tahun baru harus aman, nyaman. Semua kegiatan event yang sifatnya kerumunan orang banyak tidak boleh. Jadi kita banyak berdoa, sederhana, tapi semuanya sehat, COVID bisa terkendali. Wali Kota pun berharap masa libur akhir tahun tidak memicu peningkatan angka COVID-19 di Kota Madiun. Dengan demikian, upaya pemulihan kestabilan ekonomi di Kota Madiun bisa berjalan lancar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perkembangan luar biasa juga terlihat di tingkat kelurahan. Hal itu terlihat dari berbagai pembangunan di sejumlah kelurahan berikut ini. Laporan terkait pembangunan kelurahan ini spesial kami hadirkan untuk Anda. Lapak UMKM Kelurahan Pilangbango sudah nyaris selesai. Progres sudah mencapai 75%. Lapak yang akan diberi nama Pilangbango Asri itu dijadwalkan launching pertengahan Desember bulan ini. Lapak yang berada di sisi utara timur lapangan Pilangbango ini berkonsep modern minimalis. Bangunan ini menempati lahan seluas 300 meter persegi dan berisi 4 lapak.
Masing-masing 2 lapak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Di bagian tengah masih ada ruang untuk pengunjung. Selain itu, juga akan ditambah 3 gazebo di depannya sebagai tempat pengunjung menikmati makanan dan minuman. Pengunjung juga bisa menikmati produk UMKM menggunakan fasilitas di lapangan Pilang Bangu. Bangunannya konsepnya seperti, kalau konsepnya minimalis modern ya. Memang kita terbatas dengan anggaran itu cuma 261, 351 gitu. Jadi konsepnya seperti ini ada 2 lapak gini kan. Seperti yang diketahui, pemerintah Kota Madiun menggelontorkan anggaran Rp261 juta untuk tiap kelurahan. Anggaran bersumber dana intensif daerah atau DID tersebut digunakan untuk peningkatan perekonomian lokal. Setiap kelurahan bakal memiliki minimal 1 tempat baru untuk mewadahi produk-produk UMKM di wilayah masing-masing. Tempat baru tersebut juga akan dikoneksikan melalui jalur sepeda wisata. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, pemerintah Kota Madiun terus berupaya menyalin paras pinggiran kota menjadi lebih baik. Pembenahan di segala sektor tak pernah berhenti, meski terkendala seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 merebak. Satu langkah pemerintah Kota Madiun adalah menyediakan kawasan ruang terbuka hijau atau RTH. Salah satunya Taman Kelir. RTH yang berada di Kelurahan Kanigoro Kota Madiun tersebut tak luput dari pembenahan dan penyempurnaan. Wujud dari langkah yang dilakukan pemerintah Kota Madiun itu dapat langsung dirasakan warga sekitar. Seperti yang terlihat, masyarakat memanfaatkan RTH sebagai sarana olahraga dan bersuah foto. Selain itu, anak-anak juga dapat menggunakan tempat tersebut area bermainnya. Jemakir Kepala Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Madiun menuturkan, pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan penambahan ornamen yang mendukung keindahan Taman Kelir. Selain itu, dalam menghadapi musim kemarau mendatang, juga ditambahkan pompa air yang nantinya digunakan untuk menyirami seluruh tanaman yang ditanam di taman tersebut. Karena Taman Kelir ini sebetulnya dulu awalnya adalah fasilitas umum dari perumahan. Kemudian tahun 2019 kita menggunakan anggaran APBD Kota Madiun dan 500 juta kita membangun ruang terbuka hijau yang nantinya bisa menjadi tempat multifungsi. Dengan adanya ruang terbuka hijau seperti Taman Kelir tersebut, diharapkan agar keramaian tidak terfokus di pusat kota saja, tapi juga menyeluruh di setiap sudut kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bantuan instalasi hidroponik diberikan oleh Kelurahan Winongo kepada masyarakat yang ada di kawasan Bumi Winongo Indah yang juga sebagai lokasi kampung tangguh. Hal itu bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di lingkungan sekitar dan menambah perekonomian warga. Seperti yang diungkapkan Lurah Winongo Agus Jatmiko, dirinya mengatakan sebanyak 8 set instalasi hidroponik diberikan kepada masyarakat di 4 titik wilayahnya. 8 instalasi hidroponik yang memiliki panjang 8 meter itu disebar ke 4 titik yang berada di kawasan Bumi Winongo Indah. Nantinya, instalasi tersebut akan ditanami berbagai macam sayuran yang dikembangkan secara hidroponik, seperti sayuran sawi, selada, hingga kangkung. Pada saat ini kita memang melihat ada pembuatan hidroponik yang ada di 4 titik Pak ini Pak, RT 29, RT 30, RT 31, dan RT 34. Kalau panjang itu sekitar masing-masing titik 8 meter. Jadi kalau 4 unit itu ada 32 meter. Mengapa harus di BWI dan mengapa harus ada di sini? Karena sesuai dengan apa yang sering dikatakan oleh Bapak Wali agar kita meningkatkan perekonomian. Apalagi BWI ini termasuk adalah satu-satunya dan kawasan kampung tangguh
Semeru yang ada Winongo. Itu hanya di BWI. Lebih lanjut, dirinya berharap dengan keberadaan instalasi hidroponik yang ada, selain dapat menguatkan ketahanan pangan di masyarakat, juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Caranya yakni dengan menjual hasil panen sayuran ke pasar tradisional yang ada di sekitar perumahan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepedulian warga Kota Madiun untuk merapikan lingkungan dengan tujuan peningkatan ekonomi semakin tinggi. Salah satunya seperti ditunjukkan oleh warga RT 4 RW 1 Kelurahan Winongo. Mereka menyulap lahan kosong di Jalan Sarean dijadikan kampung tematik yang unik. Hal ini bukan tanpa alasan. Area driving range yang diresmikan Wali Kota Madiun Maidi beberapa waktu lalu menambah suntikan semangat bagi masyarakat. Mereka bersiap menyambut tamu yang akan datang. Diharapkan kampung tematik yang mereka bangun bisa bersinergi dengan driving range di Taman Lalu Lintas. Kampung tematik ini bernama Bahtera Kencana. Bukan taman atau spot foto biasa, Bahtera Kencana berfungsi sebagai sport center. Ada berbagai fasilitas olahraga yang disiapkan. Ketua Sport Center Bahtera Kencana Pujianto menjelaskan, pengambilan nama itu sesuai dengan sejarah masa lalu lokasi tersebut, di mana lokasi ini dahulunya dijadikan pelabuhan penyeberangan antara Kelurahan Winongo dengan Pangongangan melalui jalur sungai. Warga sini sepakat dinamakan Bahtera Kencana sehingga untuk mengenang zaman keemasan, karena warga sini satu-satunya akses ke Ahmad Yani, ke kota itu hanya lewat perahu. Sebagai sport center, Bahtera Kencana otomatis menyediakan keperluan olahraga masyarakat. Di lahan yang berdampingan dengan Kali Bengawan itu, warga secara swadaya membangun lapangan futsal. Lokasi ini juga berfungsi ganda sebagai spot aerobik ibu-ibu setiap minggu sore. Di lokasi juga ada replika kapal yang nantinya menjadikan ikon sport center Bahtera Kencana, serta menjadi spot foto andalan di lokasi. Pujianto berharap agar sport center Bahtera Kencana bisa terintegrasi dengan Taman Lalu Lintas Kalibantaran Madiun, sehingga semakin dikenal dan ramai dikunjungi masyarakat. Harapan saya nantinya akan bisa memberdayakan ekonomi, supaya ekonomi kerakyatan juga daerah sini itu bisa bangkit, karena kan secara geografis kita itu di pinggiran sungai, sehingga dengan adanya ini paling tidak ada yang ke sini nantinya bisa mendongkrak ekonomi lah walaupun kecil-kecilan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Peringatan Hari Disabilitas di Kota Madiun pada tahun ini terselenggara dengan sederhana dan syarat akan makna. Para penyandang disabilitas berkumpul dan melakukan bakti sosial dengan tema Dari Mereka Untuk Mereka. Tema itu diambil karena pada peringatan kali ini mereka menggelar kegiatan bakti sosial berupa unjuk bakat dan keterampilan yang mereka miliki. Mulai dari keterampilan salon hingga memijat. Dalam peringatan itu, mereka ingin menunjukkan bahwa keterbatasan yang dimiliki bukan jadi penghalang untuk berkarya. Seperti yang dilakukan salah satu penyandang tunanetra di UPTD Loka Bina Karya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Kamis 3 Desember 2020. Dengan keterbatasan penglihatan yang dimiliki, dirinya terlihat lihai memijat temannya yang menggunakan jasanya. Kabid Rehabilitasi Sosial Perlindungan Perempuan dan Hak Anak, Rita Susanti mengatakan, tujuan dari kegiatan ini selain sebagai bentuk peringatan, juga sebagai wadah para disabilitas untuk silaturahmi dan saling memotivasi antar satu dan lainnya. Hari ini memang disabilitas internasional, jadi PPDKM itu adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun, terorganisir di situ. Mereka menyelenggarakan semacam bakti sosial. Jadi kita memperingati dulu Hari Disabilitas Internasional secara sederhana. Kemudian nanti mereka mengadakan bakti sosial sesuai dengan keahlian mereka. Kalau anggota, jadi temanya adalah dari mereka untuk mereka. Kalau yang bisa pijat ya mereka membuka kesempatan kepada teman-temannya sesama disabilitas yang mungkin ingin pijat. Kemudian ada potong rambut, ada salon dan juga ada make up. Itu sesuai dengan keahlian mereka.
harapan kita dari Dinas Sosial ketika ada peringatan seperti ini, harapan kami mereka tetap termotivasi. Artinya mereka juga bagian dari kita. Mereka bukan orang yang terpinggirkan, jadi mereka juga mendapat perhatian dari kita. Kami juga dari Dinas berusaha untuk memfasilitasi. Jadi setiap bulan itu mereka kita kasih kesempatan untuk melakukan pertemuan. Jadi kita fasilitasi, dengan itu harapan kita mereka bisa lebih termotivasi, bisa punya semangat. Karena bagaimanapun juga mereka ya bagian dari kita. Jadi bukan siapa-siapa, mereka juga warga Kota Madiun yang berhak juga mendapatkan pelayanan, mendapatkan kesempatan semua sama seperti manusia, seperti orang-orang normal lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lomba burung berkicau tingkat nasional di Kota Madiun selesai digelar. Pelaksanaannya pun tak terlepas dari penerapan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan Wali Kota Madiun Maidi turun langsung memeriksa penerapan protokol kesehatan di lokasi lomba. Wali Kota menegaskan pelaksanaan event di Kota Pendekar tak boleh meninggalkan protokol kesehatan. Semuanya taat protokol kesehatan. Jadi saya lihat semuanya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sehingga semua aktivitas ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Instruksi tegas Wali Kota bukan tanpa sebab. Perekonomian memang harus berjalan. Karenanya, kegiatan-kegiatan mulai diperbolehkan di Kota Madiun. Kendati begitu, bukan berarti bisa seenaknya. Setiap kegiatan tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan. Kesempatan inilah semuanya yang penting taat protokol kesehatan, ekonomi berjalan, COVID bisa dikendalikan. Untuk Kota Madiun, COVID di Jawa Timur terendah. Oleh karena itu, tolong semuanya ikut menjaga, sehingga jangan sampai ada klaster COVID dari lomba burung. Wali Kota menambahkan akan ada banyak event ke depan jikalau pandemi ini sudah lewat, termasuk lomba burung. Kota Madiun memiliki konsep kota sejuta bunga kala siang hari dan kota sejuta lampu kala malam hari. Event yang berlangsung siang bisa dibilang mendukung program sejuta bunga. Tak menutup kemungkinan event malam hari juga akan banyak digelar untuk menyambut kota sejuta lampu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan Administrasi Kependudukan atau Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Madiun terbukti baik. Pelayanan Adminduk di Dispenduk Capil berhasil meraih penghargaan Anugerah Karya Utama Adminduk 2020 tingkat Provinsi Jawa Timur kategori terbaik 1. Penghargaan tersebut diperoleh atas capaian layanan Adminduk di Kota Madiun melampaui target nasional. Setidaknya, terdapat 10 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk di rentang 0 hingga 750.000 jiwa tersebut. Kota Madiun berhasil menjadi yang terbaik. Penghargaan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur diterima Asmawi bersama Rakor Pengembangan Pusat Informasi melalui optimalisasi pemanfaatan NIK dan data kependudukan se-Jawa Timur di Surabaya 30 November lalu. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Asmawi menyebut, indikator penilaian dari capaian pelayanan Adminduk memang cukup baik. Dijelaskan, perekaman EKTP di Kota Madiun mencapai 99%, padahal target nasional hanya 98%. Begitu juga dengan Kartu Identitas Anak atau KIA yang mencapai 81,33%, sedangkan target pusat hanya 20%. Capaian layanan akta kelahiran juga tak kalah baik. Layanan akta kelahiran di Kota Madiun mencapai 98,9%, padahal target nasional hanya 95%. Karena kita sudah memperoleh pelayanan terbaik seperti ini, berarti kita harus perlu memberi peningkatan yang lebih. Apalagi untuk di tahun 2021 nanti, itu penghargaan kalau ini kan masih ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi. Tetapi untuk 2021 nanti itu direncanakan ditandatangani oleh Gubernur yang menerima nanti langsung
wali kota. Dispenduk Capil Kota Madiun memang berada di level 4 layanan Adminduk. Artinya, Dispenduk Capil Kota Madiun sudah memenuhi 9 indikator. Di antaranya, penerapan tanda tangan elektronik atau TTE, pelayanan online, dan pelayanan integrasi. Asmawi menambahkan capaian apik layanan Adminduk tersebut tak terlepas dari berbagai program jemput bola yang diterapkan di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun semakin serius dalam menggali potensi wisata yang ada di Kota Pendekar. Wisata yang disuguhkan pun beragam, salah satunya ialah wisata yang dapat dimanfaatkan sembari berolahraga. Sabtu 28 November, Wali Kota Madiun Maidi beserta dengan Persatuan Golf Indonesia atau PGI baru saja meresmikan driving area, di mana lokasi ini dapat digunakan sebagai tempat latihan golf. Lokasinya pun berbeda di kawasan Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Kota Madiun yang juga dimanfaatkan sebagai lokasi pasar minggu Sunday Market. Driving range itu memiliki rintangan yang cukup menantang, yakni bola harus melesat melewati sungai dan masuk pada lubang yang telah ditentukan. Menurut Wali Kota, adanya driving area ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atlet golf di Kota Pendekar. Selain itu, driving area di bantaran kali terbuka untuk umum. Pemerintah kota akan menyediakan fasilitas berupa alat-alat seperti tongkat golf dan bola yang bisa digunakan dengan sistem sewa. Tak hanya itu, Wali Kota juga telah memikirkan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak di seberang sungai diperbolehkan memungut bola golf, kemudian ditukarkan dengan sejumlah uang kepada pengelola driving area. Di sini kita sediakan ada 5.000 bola. Setiap latihan itu bisa pinjam 100 bola. Dia tinggal pilih. Ingin 50 pukulan atau 100 pukulan. Kalau ingin 100 pukulan, itu langsung. Nah, bola ini jatuh di seberang sungai. Anak-anak di seberang sungai itu silahkan bola itu diambil. Setelah bola itu diambil, dibawa ke sini, itu satu bola kita ganti 250. Jadi kalau 100 bola, kira-kira setengah jam 100 bola, ini berarti kan bolanya jatuh diambil 25.000. Terus nyewa bola di sini itu 15.000, untuk kebersihan segala macam berarti 40.000. Jadi bola itu yang jatuh sudah ada yang ngantar anak-anak di sebelah, dia kita ganti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.